Ya, pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan simak kajian ilmiah edisi malam ini dalam tema kisah dan pelajaran dari atau potret kedermawanan si fakir dari sahabiyun jalil Uqbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Halim Narafadhahullahu taala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustaz keadaannya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk menyingkat waktu antum bisa memulai kajian edisi malam kali ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Uqbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Uqbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim paceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, 1 bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan.
Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab, tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat kala itu, dengan kerajaan Ghassasin sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adikdaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har. Kata mereka, la tanfilu fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas, sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Banil Asfar. Wahai Jad, bagaimana penurutmu kita berperang melawan Banil Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, idzan li wa la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut, adalah yang mengatakan wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri.
Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga 1 kali 2 kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Iya. Yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah. Badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan, istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. 1 onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid al-Harithi. Ulbah bin Zaid al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu
nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar dari kabilah Aus. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang. Dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah, dan sebagainya. Ia saksikan juga. Akan tapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya. Sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa hendak membeli? Uang 1 dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallahal-azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4.000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumahku." Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua hartanya. Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Ma nafa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yaum." Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1.000 ontanya dari Syam, membawa segala isi dari onta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." Tidak. Apa kata Utsman? Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya. Kami beli 3 kali lipat. Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar, kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman. Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1.000 onta saya ini dengan 700 kali lipat."
Apa kata mereka? Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini? Apa kata Utsman? Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam satu buah dahan. Setiap dahan menumbuhkan batang, 7 batang, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 onta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allahu Akbar. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 onta. Dia tambah lagi 50 ekor onta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor onta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada, berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Kesedihan itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh. Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik.
mengadukan semua hal yang ia rasakan, mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas nama-Mu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha-Mu. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, Engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan Engkau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasul-Mu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasul-Mu. Dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasul-Mu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasul-Mu tidak memiliki apa-apa, Engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang beliau sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasul-Mu, Engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasul-Mu. Aku telah datang tadi kepada Rasul-Mu dan ditolak oleh Rasul-Mu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalan-Mu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untuk-Mu. Demi jihad di jalan-Mu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau Engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untuk-Mu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah jernihnya doa tersebut. Keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Menggetarkan arsy. Masya Allah.
Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya sholat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada salat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? Man yatasaddaqa bi sadaqati maqbulah fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri." Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla." Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. "Benarkah ya Rasulullah?" Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, "Benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla?" Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? "Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka." Beliau menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku." Apa kata Abu Musa? "Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, 'Di mana Abdullah bin Qais?' Aku pun datang. Ia berkata, 'Temuilah Rasulullah SAW.' Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, 'Ambillah 2 onta ini, 2 onta ini, dan 2 onta ini.' Keseluruhannya 6 onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, 'Bawalah ini kepada teman-temanmu dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu.' Setibanya di hadapan mereka aku berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut.
Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa, lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat. Dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid beri uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara panjang lebar disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Halim hikmah dan potret dari kedermawanan si fakir Sahabiyun Jalil Ulbah bin Zaid Al-Haris fadhahullahu taala. Walaupun dengan kefakirannya dan kemiskinannya serta kepapaannya, beliau tetap bersemangat dan bermotivasi diri untuk melakukan yang terbaik bagi Islam dan perjuangan Islam ini. Dan kembali bagi para pendengar, antum bisa bertanya kepada Ustaz Arman perihal pembahasan malam ini tentang sedekah dan kedermawanan seseorang. Antum bisa menghubungi di line telepon 8236543 atau di line SMS di 0817819185. Ada satu penelpon, Ustaz, kita angkat. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, ya. Pak. Dari mana? Bu Nani. Di mana? Depok. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya terus terang tadi mendengar cerita Ustaz ya, seolah-olah hal itu tidak pernah kita lihat pada zaman sekarang ini. Nah, melihat kondisi, perbedaan pada zaman para sahabat dengan zaman sekarang ini, kita lihat kondisi pemahaman agama orang-orang kaya dan orang-orang miskin zaman sekarang sangatlah berbeda dengan pada zaman sahabat ya. Nah, saya minta nasihat dari Ustadz, apa nasihat Ustadz untuk orang-orang kaya zaman sekarang ya, dan orang-orang miskin yang ada di Indonesia agar pemisah antara yang kaya dan yang miskin itu tidak terlalu jauh sehingga sehingga efek-efek dari kecemburuan sosial itu bisa diatasi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa yang kita lihat perbedaan antara miskin dan kaya pada zaman kita dengan pada zaman sahabat Rasulullah SAW, perbedaannya adalah bahwa orang kaya dan orang miskin di zaman Rasulullah SAW, pokok pikiran mereka, perhatian besar mereka di akhirat. Sedangkan orang zaman sekarang, yang miskin maupun yang kaya, tumpuan harapan mereka, pokok pikiran mereka, yang mereka pikirkan sehari-hari bagaimana dunia. Itu saja yang membedakan. Sehingga terjadi kesalahan. Kalau seandainya setiap muslim benar-benar menghadirkan akhirat di dalam kehidupannya, maka akan terjadi keserasian hidup. Maka si miskin dia akan hidup dengan qanaah sesuai dengan rizki yang Allah berikan, dan si kaya hidup dengan kedermawanan.
dari apa yang Allah telah berikan nikmat. Tapi kalau seandainya dunia menguasai kita, maka akan terjadi kesebalikannya. Si kaya hidup dengan ketamakan dan kebakhiran, dan si miskin hidup dengan menengadahkan tangan, menunggu dan juga rakus terhadap apa yang ada di tangan orang-orang kaya. Makanya Islam memberikan konsep bahwa semua bentuk dunia ini harus dialas dengan akhirat. Harus dihadirkan dalam hati kehidupan akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat manusia 60 tahun. Apakah sebanding dengan 50.000 tahun di padang mahsyar? Akan tapi begitulah. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akan tapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tapi bersamaan itu kalian tetap mendahulukan dunia. Permasalahannya ada pada masalah ini. Yaitu seberapa jauh akhirat ada di dalam hati kita sehingga kita bisa mengaplikasikannya. Coba lihat apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Dan terkhusus di Indonesia, kita tidak berbicara negara lain. Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang kita hidup dan lahir. Dan kita bangga dengannya. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Negeri yang kaya raya. Negeri yang memiliki semuanya. Nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah telah berikan kepada kita. Kita sia-siakan. Kita tidak syukuri. Kita tidak nikmati. Persis nantinya kita takutkan seperti yang terjadi pada Ma'rib, ketika Allah berikan kepada mereka kemakmuran dengan adanya dam Ma'rib yang ada di dalam surat An-Naml atau Qasas. Apa yang terjadi? Kekayaan tersebut menjadi bala dan musibah bagi penduduknya. Ini yang terjadi pada kita. Kalau seandainya Anda ingin melihat itik mati di lumbung atau ayam mati di lumbung, itik mati di air, maka inilah kita. Kita miskin di negeri kaya. Kita papa di negeri kaya, di negeri mampu. Kita tidak bisa berbuat di negeri kita sendiri. Kenapa itu? Karena memang kita tidak hadirkan akhirat di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak jumlah orang-orang yang bisa menghadirkan akhirat di dalam kehidupannya dengan cara pemahaman yang benar. Menghadirkan akhirat dengan cara pemahaman yang benar. Kembali kepada gaya hidup sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, wallahu ta'ala alam. Iya, demikian jawabannya kepada penanya di Depok ya. Dan kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, kajian yang antum sampaikan membuat hati sedih, tapi kenapa hati ini tetap saja kikir dan bakhil? Jazakallahu khair. Iya, kenapa tetap saja hati kikir dan bakhil? Bakhil dan kikir itu adalah tabiat manusia. Bakhil berteman dia dengan penakut. Maka kita berlindung dari dua sifat tersebut di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan kebakhilan. Pada dasarnya sifat bakhil ini adalah sifat yang sudah difitrahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya manusia tidak bakhil, maka tidak akan terjaga harta. Manusia kalau seandainya tidak takut, maka tidak akan terjaga jiwa. Maka karena takutnya dia bisa menjaga dirinya. Karena dia takut api, maka dia tidak masuk api. Karena dia takut dicuri, maka dia bisa menjaga harta. Dan begitu seterusnya. Akan tapi yang dicela adalah menjadikan rasa takut, rasa bakhil tersebut dominan di dalam hidup. Sehingga dia tidak menjadi seorang muslim yang ideal. Terlampau kokoh. Makanya para ulama kita mengatakan dalam konsep istilah zuhud, zuhud adalah engkau jadikan dunia di tangan engkau, tidak di dalam hati engkau. Dunia di tangan. Sehingga engkau bisa berbuat apa saja tanpa harus merasa sedih. Di saat kita sekarang ini, dunia tidak di tangan tapi hanya ada di hati. Dalam rumah yang terbatas, sempit, gubuk.
dan juga dengan kehidupan yang sangat terbatas, dunia begitu besar di hati kita. Kita tidak milik dunia, kita tidak miliki dunia, tapi kita begitu besar dunia dalam hati. Itu salah. Konsepnya adalah jadikan dunia di tangan, tapi tidak di hati. Dan ini benar-benar butuh waktu untuk bisa belajar bagaimana menghadirkan itu di dalam kehidupan. Bagaimana Anda memberi, menutup mata. Kalau seandainya jiwa bakhil itu datang merongrong kita, tutup mata Anda kemudian berikan. Berikan kepada si fakir tersebut, harta tersebut. Sehingga Anda, jangan dihitung-hitung, jangan dikira-kira, jangan ditulis di dalam sebuah kertas bahwa Anda telah mengeluarkan begini-begini, akan tambah bakhil. Kalau seandainya Anda belajar dermawan sampai satu saat bahwa pemberian Anda itu jauh Anda rasakan lebih bahagia daripada tangan di bawah yang Anda beri. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas seharusnya lebih baik, lebih bahagia daripada tangan di bawah. Pernahkah Anda melihat orang yang memberi menangis dan orang yang menerima tertawa? Kenapa dia memberi menangis? Karena dia begitu hadir tentang pahala tersebut. Begitu hadir olehnya alam akhirat, dia katakan apa yang beri tidak akan berkurang. Dia yakin benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ma naqasa ma'lun min sadaqah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Yakin benar dia itu. Dia yakin bahwa apa yang ia beri nanti dia akan bertemu nanti. Wahai anak Adam, kata Rasulullah SAW, harta yang engkau dapatkan itu lebih dari 3 hal. Sesuatu yang kau makan kemudian hilang. Sesuatu yang kau pakai kemudian dia punah. Sesuatu yang kau pakai kemudian dia punah. Dan yang satu lagi saya lupa. Tapi yang jelas begitu. Bahwa, anak Adam, bahwa semua yang kita pakai ini adalah punah semua. Sebanyak apapun kita infakkan harta kita kepada pakaian, maka lihatlah 30 tahun lagi. Dia akan dibuang di atas sampah. Tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kita jadikan warna-warni makanan kita tersebut, lihatlah 3 hari 4 hari lagi. Makanya para ulama mengatakan bahwa kenikmatan di dunia ini hanya sejengkal. Makanan yang telah dimakan, kemudian ditelan, dia hanya sampai ke kerongkongan saja. Tidak akan beda ubi dengan makanan yang nyaman. Tidak beda coklat dengan makanan yang murah dan semacamnya. Sama saja rasanya. Semuanya hanya sejengkal. Perut hanya sejengkal. Dan begitu seterusnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, bagi para pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Umi? Dari Umu Albani. Di mana? Di Cibarusa. Cibarusa ya, silakan. Pak Ustadz, bagaimana kita berdoa untuk menolong si fakir? Karena ekonomi yang sangat mahal di negeri Indonesia, sehingga kita tidak dapat membantu dalam hal keuangan. Bagaimana doanya, Pak? Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa yang harus kita sering-sering melakukan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang lengkap untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW sering mengatakan doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan taibah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan kita kepada kehidupan akhirat. Amalan mutaqabbala, amal yang diterima, tidak ada bid'ah, tidak ada pelanggaran. Wa rizqan halalan taibah, rizki yang halal lagi baik. Rizqan halalan taibah. Selalu berikan seperti itu, doa. Doa untuk kita dan untuk kaum muslimin. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Kita angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Di Keranggan, Pak. Di Keranggan. Pak siapa ini? Dengan Abu Rafi. Abu Rafi, silakan. Anak mau tanya, Tan. Hari ini ada Ikhwan nanyain anak, katanya, kalau Ikhwan menemukan seseorang sholat, walau beliau ingin jadi makmum di antara sholat dia, itu katanya dengan kode-kode tertentu atau apakah Pak gimana cara mengetahui? Afwan Pak, terputus-putus, bisa diulang kembali? Supaya Taib. ya supaya mereka mengetahui
Iya, maaf ya, terputus-putus. Suara antum mungkin minta diulangi kembali nanti ya. Cari posisi yang lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Pak? Dengan Bapak Fuad di Depok. Ya, silakan Pak. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Tad, anak minta nasihat gitu Tad. Kita kalau seling ngaji gitu dengan taklim kita iman kita itu naik gitu, ingat dengan akhirat gitu. Ya. Tapi setelah kita kerja, sibuk dengan pekerjaan, jadi seolah-olah kita udah lupa dengan akhirat, iman kita menurun dan mau ibadah pun agak malas gitu Tad. Nah, nasihatnya gimana Ustaz agar bisa jalan, agar setiap saat kita bisa selalu ingat dengan akhirat gitu Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak itu persis dengan pertanyaan Hanzalah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah munafik. Apa kata Abu Bakar? Apa pula itu ya Abu Hanzalah? Ucapan apa pula yang kau ucapkan itu? Apa kata Hanzalah? Ya Abu Bakar, ketika kita duduk bersama Rasulullah SAW, ingat kita akan akhirat. Akan tapi ketika kita bergaul dengan anak istri dan kita coba pula untuk hidup di dunia, maka lupa kita akan akhirat. Apa kata Abu Bakar? Saya juga merasakan sebagaimana yang kau rasakan, wahai Hanzalah. Ayolah kita datang kepada Rasulullah SAW. Dikabarkan oleh Abu Bakar tentang apa yang disebutkan oleh Hanzalah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Hanzalah, sa'atan sa'ah. Wahai Hanzalah, hidup ini sa'atan sa'ah. Engkau gunakan kesempatan demi kesempatan. Wallahi law tadumuna ala ma antum alai lasafahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum. Demi Allah, wahai Hanzalah, jika seandainya kalian dapat bertahan mengingat akhirat selalu seperti itu, niscaya malaikat akan turun menyalami kalian di jalan-jalan, di kasur-kasur. Akan tetapi saat dan saat, akan tetapi menggunakan kesempatan sejenak-sejenak. Maka para ulama mengatakan bahwa jiwa itu ada iqbal dan idbar. Ada datang keinginan untuk berbuat baik, dan ada futur, ada keinginan untuk tidak mau berbuat baik. Nah, ketika diri itu datang hendak ingin berbuat baik, gunakan kesempatan. Gunakan kesempatan. Jangan biarkan ia dalam kelalaian. Gunakan. Tapi ketika dia hendak futur, dia tidak mau, dia ajak mengaji, dia dan semacamnya, maka siasati diri. Akan tetapi jangan sampai Anda melakukan maksiat. Karena melakukan maksiat adalah pengurangan modal, dan itu tidak boleh. Usahakan untuk selalu istiqamah, berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi gunakan. Dan itu yang terjadi pada orang-orang saleh. Tidak semua waktu mereka semangat selalu, tidak semuanya. Akan tetapi kelebihan mereka dengan kita, mereka benar-benar menggunakan waktu hadirnya hati tersebut dengan untuk kebaikan secara maksimal. Gunakan yang maksimal. Banyak orang-orang yang hadir kepadanya keinginan untuk berbuat baik, tapi dia tidak melakukan secara maksimal, sehingga dia lalai. Tapi bersamaan dengan itu, sesungguhnya ulama mengatakan kebaikan akan melahirkan kebaikan. Jika seandainya Anda melakukan kebaikan hari ini, maka akan datang kebaikan besok lagi. Jika seandainya Anda bersedekah hari ini, maka datang sifat lain, kebaikan lain yang akan berteman. Apa kata salaf? Saya melakukan kebaikan berharap, bukan berharap besar dengan kebaikan tersebut, akan tapi saya berharap besar dengan saudara-saudaranya. Dan aku melakukan keburukan bukan begitu takut sekali dengan keburukan tersebut, akan tapi yang aku takutkan adalah saudara-saudaranya. Nah, ini yang harus kita hati-hatikan. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang biasa hidupnya memberi, mempercaya akan hari akhirat. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka Allah akan mudahkan hidupnya. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, tidak membutuhkan lagi akhirat dan mendustakan surga, maka akan kami susahkan hidupnya. Maksudnya kami mudahkan untuknya kejahatan, keburukan. Nah, berupayalah untuk selalu berbuat baik di lingkungan yang baik, berpikiran yang baik. Insyaallah taala Anda
akan bisa terjaga dari maksiat Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya, demikian, dan kita angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Halo. Ya, dari mana, Pak? Halo. Nah. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sangat tersentuh dengan cerita Pak Ustaz tadi tentang Ulbah bin Zaid. yang dermawan. Ulbah bin Zaid. Ya. Tapi saya lebih sedih lagi dengan saya boleh curhat Pak Ustaz, boleh cerita sedikit kepakiran daripada saudara dan orang tua kami yang fakir dalam ilmu. Bagaimana tips atau saran Pak Ustaz doa yang cepat dijabah orang tua yang selama ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita, siapa pula yang tidak ingin orang tuanya seperti dirinya mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya yang benar, mendapatkan petunjuk, nanti bergandeng tangan menuju surga. Siapa pula yang tidak menginginkan seperti itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Mulailah beri peringatan kepada keluarga yang terdekat. Dan keluarga yang terdekat adalah orang tua. Masalah memberi tuntunan hidayah kepada orang tua di daerah kita ini dan semacamnya, keinginan untuk menuntut ilmu, belajar din dan semacamnya, ini butuh terapi yang cukup panjang dan juga pengorbanan yang cukup berat dan juga kesabaran yang mana butuh siasat juga, siasat. Alhamdulillah saya banyak melihat anak-anak dari orang tua yang seperti ditanyakan tadi, setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia bisa mengajak orang tuanya di jalan kebenaran. Sering-seringlah membaca sejarah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Sering-seringlah membaca sejarah kesolehan, kedermawanan dan kebaktian anak kepada ayahnya. Dan sebesar-besar bakti seorang anak adalah anak yang telah menyelamatkan ayahnya dari azab neraka. Sebesar-besarnya. Sebesar-besar bakti seorang anak adalah menyelamatkan seorang ayah atau ibunya dari azab neraka, yaitu menuntunnya ke jalan siratal mustaqim. Tentu butuh siasat, bukan hanya sebatas doa. Doa penting, doa selalu. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap hari dia mendengar cacian ibunya kepada Rasulullah SAW. Setiap hari, ia tahan. Satu hari batas akhir dari tahannya, tertahankan oleh dia lagi. Dia berangkat, datang kepada Rasulullah SAW berlari. Kemudian dimasuki oleh beliau masjid. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak tahan lagi saya mendengar ya Rasulullah. Tidak kuat lagi aku mendengar." Apa itu wahai Abu Hurairah? Apa itu ya Abu Hurairah? Apa kata Abu Hurairah? "Ibuku ya Rasulullah, ibuku telah berucap kepadamu sesuatu yang tidak mungkin aku ceritakan. Doakan untuknya ya Rasulullah. Lihat Abu Hurairah itu. Apa yang diharapkan? Minta doa kepada Rasulullah SAW agar ibunya diberi petunjuk. Tidak tahan lagi dia mendengar telinga Rasulullah dicacinya. Allahu Akbar. Diangkat oleh Rasulullah SAW tangannya, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ihdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan hidayah ibu Abu Hurairah. Belum lagi selesai doa Rasulullah SAW tersebut, Abu Hurairah telah berhambur keluar. Berlari. Apa? Karena dia tahu yakin sekali bahwa doa itu mustajab. Doa itu adalah doa dari Nabi yang maksum. Belum lagi sempat ia ketok pintunya, dia ucapkan, "Assalamu alaika ya umma," salam sejahtera bagimu wahai ibu. Terdengar olehnya percikan air di kamar mandi. "Sebentar anakku, sebentar." Kiranya ibunya mandi janabah untuk mengiklankan Islamnya. Allahu Akbar. Bukakan pintunya, kemudian dipeluk anaknya tersebut.
adalah Abu Hurairah dengan ibunya bersebelahan rumah. Abu Hurairah ketika masuk hendak pulang, dia harus melewati rumah ibunya. Selalu dia mengucapkan Assalamu alayka ya ummah, salam sejahtera bagimu wahai ibu, dan semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merahmatiku sejak kecil. Dan ibunya juga menjawab wa alaikassalamu ya bunayya, salam sejahtera pula bagimu wahai anakku, sebagaimana engkau aku didik sejak kecil, engkau juga telah menjaga ibu ketika besar. Coba lihat, indah sekali hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan begitu juga cerita Uwais Al-Qarni, cerita sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, dan cerita tabi'in yang mudah-mudahan nanti bisa kita ceritakan di tempat lain. Ya, nah, wallahu taala alam. Nah. Ya, tadi Ustaz, banyak sekali pesan singkat yang disampaikan oleh pendengar, kita angkat salah satunya, Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Apakah termasuk bakhil jika kita mendahulukan membayar hutang dulu tetapi belum bisa bersedekah karena penghasilan yang pas-pasan? Jazakallah khair. Memberi sedekah itu sunnah, membayar hutang itu wajib. Bukan dari bakhil membayar hutang dahulu dari sedekah. Bahkan membayar hutang wajib. Wajib. Anda tidak perlu bersedekah dahulu jika seandainya hutang belum lunas. Ya, Allah Ta'ala. Nah. Baik, kita angkat kembali dari SMS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang harus kita dahulukan untuk berinfak atau memberikan sebagian rezeki kita kepada keluarga ataukah kepada orang lain terlebih dahulu? Jazakallahu khair. Nah, keluarga lebih didahulukan daripada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, 1 dinar di jalan Allah, 1 dinar dalam banyak hal Rasulullah sebutkan. Dan akhirnya 1 dinar yang engkau infakkan ke istrimu lebih baik dari itu semua. Jadi menginfakkan kepada keluarga, orang tua dan semacamnya lebih utama daripada berinfak kepada yang lain. Bahkan itu dalam Islam mendapat 2 keutamaan. Infak pahala sedekah, dan yang kedua pahala silaturahim. Nah. Kita angkat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Umi? Dari Umuriko di Lenteng Agung. Lenteng Agung ya, silakan. Iya, Ustaz. Ya. Ya, tadi saya setelah mendengar kajian tadi, saya ingat orang tua saya. Dulu saya pernah mengikuti pengajian yang sampai mengkafirkan orang tua. Ya. Betul, sampai saya nggak mau dinikahi atau diwalikan dengan orang tua saya, sehingga dia meninggal. Saya belum sempat minta maaf sama orang tua. Ya. Jadi sekarang saya harus bagaimana? Dengan cara untuk menebus kesalahan saya pada orang tua saya yang sudah meninggal. Itu sih takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah bahwa hendaknya dalam bersikap, berbuat, mengatasnamakan agama, hendaklah benar-benar mengacu kepada Al-Quran dan Hadis. Apa yang kita lakukan karena semangat, kadang-kadang memberikan sesuatu yang memang akhirnya penyesalan. Dan yang terjadi bagi ibu yang bertanya tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau yang telah meninggal dan juga mengampuni kesalahan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan dan pemahaman tersebut. Sungguhnya seorang muslim maksum jiwanya, darahnya dan hartanya ketika dia bersyahadat, kecuali ada hal-hal yang nyata menurut Islam, kekufuran atau syirik yang dapat mengeluarkannya dari Islam setelah semua penghalang-penghalang tersebut tidak ada pada dirinya. Nah, sekarang ibu telah meninggal. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Pertama, mendoakannya. Doakan.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kuburnya. Doakan bahwa kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diridai olehnya, karena ridho orang tua adalah ridho Allah fi ridhol walidain. Mintakan selalu maaf dan doa kepada kerabatnya. Apa kata sahabat Rasulullah SAW, salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah menjalin silaturahim dengan famili dan teman-temannya. Di sini ada hikmah kenapa di dalam berbakti dengan orang tua, yaitu berbuat baik dengan teman-temannya agar nanti teman-temannya tersebut mendoakan, aduh baik sekali anak si fulanah yang meninggal, semoga Allah merahmatinya. Dapat doa itu, Masya Allah, mudah-mudahan pintu langit terbuka, Allah mustajabkan. Adalah Abdullah bin Umar, satu hari berdiri berjalan dengan menggunakan kendaraan, kemudian dilihat ada orang tua lewat, kemudian dia turun, kemudian dia belikan serbannya, belikan semuanya, dia angkatnya di atas kudanya, kemudian dia tuntun. Ketika ditanya, ya fulan, bukan Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang kau lakukan kepada orang tua yang badui tersebut? Apa katanya? Dia adalah teman bagi Khattab, bagi ayahnya, teman. Masya Allah, berbuat baik dengan teman-temannya adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, ya itu mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu. Wallahu ta'ala alam ya. Ustaz, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Umi? Bu Ida di Bekasi. Ya, silakan kepada Ustaz. Iya, ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya mau tanya, bagaimana cara mengajarkan dan menanamkan tentang akhirat kepada anak yang masih duduk di bangku SD. Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Ustaz. Mengajarkan anak yang masih di bangku SD agar kepada Allah Subhanahu akhirat kepada Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat kecil. Lihat Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, ihfazillah yahfazk, ihfazillah tajid tujahak. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Nah, menghadirkan selalu, walaupun anak itu tidak berpikir, maksudnya belum sampai cernaannya ke sana, tapi kita takutkan ia dengan keberadaan Allah, bahwa hal ini dimurkai Allah dan semacamnya. Kedepannya nanti dia dewasa, dia akan bisa memahami. Jadi mengajarkannya adalah menghadirkan selalu Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, bahwa kalau engkau melakukan ini berkat pahala. Coba misalnya salah satu contoh, kita di majelis ta'lim hendak bersedekah, misalnya Rp1.000 atau Rp500. Coba kita berikan kepada anak tersebut, bilang kepada dia, tolong masukkan ini ke kas itu, ke tabungan itu. Dia suruh dia. Nah, bisikkan kepada dia, nah, kalau seandainya kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang banyak. Walaupun dia masih kecil. Biasakan begitu. Ajarkan dia menolong orang. Nah, dengan menolong orang begini, engkau begini, dan begitu terusnya. Dia akan bertanya, apa itu ibu? Kenapa harus dengan membuang duri di tengah jalan kita masuk surga? Dia akan bertanya, apa itu surga? Apa itu Allah? Dan semacamnya. Nah, kita terangkan sesuai dengan pemikiran mereka. Tidak masalah dahulu mereka tidak mengerti semuanya, karena memang sesuai dengan keterbatasannya. Akan tapi perlu bahwa anak-anak ini dia bermuamalah dengan kita bukan dengan bukan hanya dengan hafalan yang mereka miliki yang luar biasa, akan tapi juga alam khayal yang sangat tinggi. Kadang-kadang alam khayal itu tidak terpikirkan oleh kita. Nah, kita berbicara dengan alam khayal mereka juga, alam pikiran mereka. Kita berbicara dengan itu sesuai dengan kemampuan mereka di dalam mencerna. Allah Ta'ala alam ya. Ya, saat kita angkat pertanyaan dari SMS dari Murli di Cinere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ketika kita mendapatkan gaji yang menetap dari orang yang kita bekerja padanya, sementara kita juga niatkan untuk sedekah atas tenaga kita tersebut? Apakah itu termasuk sedekah? Jazakallahu khair.
kita mendapatkan gaji, kemudian kita meniatkan juga pekerjaan yang kita lakukan tersebut sedekah. Tenaga yang kita pakai. Tenaga yang kita, ya itu diniatkan semuanya bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Niatkan amal dunia untuk Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itu adalah bentuk sedekah. Cobalah lihat Rasulullah mengatakan, suatu suap yang kau berikan kepada istrimu, dan suapan tersebut adalah kewajiban bagi suami. Tapi Rasulullah mengatakan sedekah. Cobalah berhubungan badan. Padahal berhubungan badan tersebut adalah nafsu. Untuk melepaskan nafsu syahwat suami atau kita. Itu disebut Rasulullah SAW sedekah. Menunjukkan bahwa sedekah itu masuk dalam semuanya. Bahkan tasbih, zikir, subhanallah, sedekah. Menunjukkan bahwa sedekah itu luas. Sedekah itu luas. Bahwa apa yang bisa mendatangkan pahala itu sedekah. Ya Allah Ta'ala alam. Baik, bisa kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari mana Umi? Dari Mustika Jaya. Mustika Jaya Bekasi ya? Iya, silakan kepada Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, boleh nggak kalau saya mendoakan seseorang itu agar dia tidak terlalu sibuk di dunia, kemudian kepada orang tua juga agar dia tidak terlalu mencintai dunia gitu. Salah nggak itu ya dok kalau saya sering mendoakan itu? Atau sebaiknya saya doanya gimana gitu Ustaz? Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mendoakan orang seperti itu. Salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bersyahadat kepadamu akan tapi izinkan saya untuk zina. Izinkan saya untuk zina. Subhanallah lazim. Apa kata Rasulullah SAW? Dipukulnya dadanya, kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, sucikan hatinya, bersihkan hatinya, jauhkan ia dari zina. Apa kata pemuda tersebut? Allah mustajabkan doanya. Apa kata pemuda tersebut? Subhanallah. Tadi ketika saya datang kepada Rasulullah, tidak ada yang paling saya sukai di dunia ini kecuali zina. Tapi setelah dipukul Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW dan doakan, tidak ada yang kubenci dari perbuatan dunia ini kecuali zina. Nah, mendoakan hal seperti itu boleh. Akan tapi alangkah baiknya jika seandainya doa tersebut dibarengi dengan nasihat yang benar, pengajaran, kaset, CD, buku, dan semacamnya tentang masalah-masalah ini. Karena sebagaimana kita ketahui memang harus kita ingatkan. Fa'anzartukum naran talazza. Aku ingatkan kalian, Allah mengatakan begitu. Aku ingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala, api neraka yang Masya Allah lama sekali. Ya Allah Ta'ala alam. Nah. Iya Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari SMS dari Ummu Faiz di Cibarusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah tips praktis untuk mengobati penyakit hati? Jazakallahu khair. Kiat praktis untuk mengobati hati. Apa yang dia butuh latihan, karena kalau hati ini bisa diobati dengan dua hal. Pertama dengan berilmu tentang kiat-kiat mengetahui. Jadi kalau seandainya kita sakit itu harus kita tahu dahulu apa ilmu tentang sakit tersebut, ilmu yang dapat penyakit, memberikan penyakit, apa yang bisa mendatangkan penyakit, dan apa yang bisa mendatangkan menolak penyakit dan mendatangkan kekuatan. Itu satu. Dan yang kedua, setelah ilmu adalah berusaha membuang keburukan, sifat buruk hati, dan menanam sifat baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang menginjaknya. Yaitu dengan dua hal, berilmu dan juga berupaya beramal. Setelah kita tahu penyakit kita berupaya untuk membuangnya dan belajar untuk membuangnya. Ya Allah Ta'ala alam. Nah. Butuh tahapan dan proses ya Ustaz. Butuh tahapan dan proses, ya betul. Baik, kita angkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Pak? Dari Eko di Rawalumbu. Oh ya, silakan Pak Eko. Begini Ustaz. Ya. Seumpama ada seorang anak yang dia mengetahui pekerjaan bapaknya itu bukan dari sumber yang halal atau katakanlah masih tercampur dengan yang subhat. Sementara anak ini ingin membersihkan apa-apa yang masuk ke dalam tubuhnya, maka apa yang dia harus lakukan untuk meminimalis dari penghasilan orang tuanya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Assalamualaikum. Jika seandainya seorang anak mengetahui bahwa ayahnya mempunyai penghasilan yang halal dan yang haram,
maka ia diperbolehkan mengkonsumsi apa yang diberikan oleh ayahnya tersebut dari yang apa yang diberikan oleh orang tuanya. Karena apa yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya yang dihitung adalah yang halalnya, sedangkan yang orang tuanya menanggung yang haramnya. Kecuali jika seandainya orang tuanya tersebut semua pemasukannya haram, maka dalam hal ini sang anak menggunakan fasilitas hidupnya dari orang tuanya sekedarnya dalam keadaan darurat, makan secukupnya, dalam artian cukup untuk hidupnya, pakaian cukup untuk hidupnya, dan begitu seterusnya. Cuma dalam hal ini adalah menasihati orang tua, meringankan maksiatnya, dosa-dosanya dan semacamnya. Akan tapi untuk minimal pemberiannya saya rasa lebih baik. Saya tidak mendapatkan hal itu, boleh dia menggunakan hartanya. Semua yang diambil dari orang tuanya dari harta itu dihitung yang halalnya. Jika seandainya dia mempunyai dua pemasukan, maka apa yang diberikan oleh suami kepada anak dan istrinya itu dibilang teranggap halal. Apa yang dikonsumsi oleh dia berarti yang haramnya. Gitu. Ya Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari SMS dari Umayyah di Narogong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah Anda menginfakkan harta suami yang telah diserahkan pengaturannya kepada Anda? Jazakallahu khair. Diserahkan pengaturannya, ya, boleh memberi sedekah kepada siapa saja yang dilihat oleh istri yang itu berasal dari harta suami. Para sahabiyat berinfak itu rata-rata adalah harta suami-suami mereka, dan itu tidak kita dapatkan riwayat mereka izin dahulu dengan suami mereka. Hukum asalnya apa yang telah diserahkan oleh suami untuk digunakan itu diperbolehkan untuk memberinya. Dan juga hadis-hadis istri-istri Rasulullah SAW bersedekah, itu adalah pemberian Rasulullah SAW untuk kehidupan istri-istri beliau. Apa yang untuk itu beliau infakkan menunjukkan itu boleh. Allah Ta'ala alam. Iya, kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Pak dari Depok. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya lagi nih. Dalam Undang-Undang Dasar itu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Bagaimana dengan konsep Islam ya? Apakah hal tersebut juga fakir miskin tersebut juga menjadi jaminan pemerintah Islam? Mohon dijelaskan. Dan kenyataannya pemerintah sekarang ini tidak, fakir miskin dan anak-anak terlantar itu tidak dipelihara, hanya sebagian kecil. Itu apakah nanti diminta pertanggungjawabannya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam konsep Islam bahwa fakir miskin dalam pemerintahan Islam jelas itu tanggung jawab pemerintah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hutang piutang Rasulullah SAW tanggung semuanya. Barang siapa yang mempunyai hutang kepada aku yang bertanggung jawab. Maka Rasulullah SAW bertanggung jawab. Dan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan khilafah setelahnya. Bersamaan dengan itu bukan hanya Islam, dalam konsep Islam bukan hanya negara yang bertanggung jawab, akan tapi syariat juga mendorong kaum muslimin untuk juga ikut serta bertanggung jawab dengan pemeliharaan itu, anak yatim, fakir miskin, janda dan semacamnya. Nah, jika seandainya ada pemerintahan tidak perhatian dalam ini, maka akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, sesungguhnya jika seandainya hilang satu ekor kambing di Sungai Furat dari kambing zakat, niscaya Umar akan ditanyakan tentang masalah itu. Kalau seandainya itu hanya hilang satu ekor kambing zakat, bagaimana dengan hilangnya mata pencarian, masukan orang-orang manusia yang mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling mulia? Tentu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Dan ini hendaklah diperhatikan oleh pemerintahan kita, orang-orang yang membawahi kaum muslimin dan manusia lainnya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka benar-benar bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Allah Ta'ala. Nah. Baik, Ustaz, kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita apabila mendapati orang-orang yang meminta-minta sedekah di dalam mobil
mobil dan di pasar-pasar dan di tempat-tempat lain, serta bagaimana sikap kita terhadap pengamen. Apakah kita harus tetap mengasihinya karena khawatir itu dari penghasilan yang haram, atau kita khawatir akan terus-terusan dia akan meminta kepada kita? Jazakallahu khair. Wallahi, sifat peminta-minta ini tidak dianjurkan oleh Islam. Tidak dianjurkan. Tidaklah, kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang selalu minta-minta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala nanti bangkitkan dia dalam keadaan tidak wajahnya tidak berkulit, ya, tidak ada mempunyai kulit lagi, itu tengkorak aja, karena tidak ada rasa malunya, dan ini dilarang oleh Islam. Akan tapi bersamaan dengan itu, Islam menganjurkan orang untuk memberi, yang mampu untuk memberi siapapun yang datang. Dalam hadis, berikanlah sedekahmu walaupun orang tersebut di atas kudanya. Allah Ta'ala alam tentang kesahihannya, tapi itu yang saya pahami, bahwa berikanlah sedekahmu walaupun dia sedang di atas kuda. Coba bayangkan, di atas kuda, dia orang kaya. Jadi saya katakan ada perbedaan. Kalau seandainya memang ada orang yang datang, dia fakir miskin, berikan aja. Terutama di negeri kita ini, yang memang kepada siapapun Anda berikan, memang dia adalah orang fakir, insyaallah ta'ala. Kecuali pemusik dan pengamen, saya melihat tidak memberikannya, karena apa yang mereka lakukan dengan musik-musiknya itu akan takut ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong atas dosa dan kesalahan. Ya Allah Ta'ala alam. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Darmadi Ustaz di Pulau Gadung. Pulau Gadung, ya. Bersih Pak di sana penerimaannya? Bersih, tapi ada, kalau suara telepon tadi yang masuk, suaranya besar, dia agak keras suaranya, tapi gitu. Ini kecil suaranya. Tayyib. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz mau tanya nih Ustaz. Ya. Ada bagaimana kalau mendapatkan rezeki ya? Rezekinya itu rezeki yang tidak halal. Iya. Terus untuk bermakan anak istri. Iya. Kita pernah dengar ada yang anak-anaknya sampai berbuat yang menyimpang. Itu ada yang mengatakan bahwa itu karena gara-gara makan rezeki yang tidak halal. Apakah demikian? Karena perbuatan orang tua yang mencari rezeki yang tidak halal, anak yang menanggungnya. Apakah demikian Ustaz? Atau seperti itu atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manusia ini tidak lepas dari lingkungan. Baik kita dengan buruk kita itu tidak lepas dari lingkungan. Kita akan rajin sholat jika seandainya di lingkungan kita itu banyak orang yang sholat. Manusia itu lemah dalam hal itu. Makanya orang mengatakan al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia itu memang masyarakat bersosial. Dia terpengaruh sebagaimana dia mempengaruhi. Nah, begitu juga dengan amalan, ibadah dan semacamnya, ketika di tempat dan di lingkungan, di rumah tangga yang baik, maka dia akan baik pula. Di dalam rumah tangga yang buruk, maka dia buruk. Jelas pengaruh makanan yang halal atau yang haram itu berpengaruh besar di dalam masalah ketaatan dan ibadah. Berpengaruh sekali. Di antaranya doa yang mustajab, syarat mutlaknya adalah dengan makanan yang halal. Jika seandainya seorang muslim tidak makan yang halal, maka kadang-kadang menjadi salah satu penghalang dari dimustajabkannya doa. Abu Bakar mengatakan, ma nabata min haram, ma kullu lahmin nabata min haram fannaru ahqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Makanya ulama-ulama dahulu, istri-istri mereka ketika mereka menuntun suaminya keluar rumah mencari rizki, mereka titipkan ucapan yang sangat berharga. Apa kata istri-istri mereka tersebut? Ya zauji, nasbiru alal ju' wal atas, wala nasbiru alal nar. Wahai suamiku yang kami cintai. Dia pegang anaknya, kemudian dia ucapkan, wahai suamiku,
kami bisa sabar atas lapar dan haus, akan tetapi kami tidak sabar dengan azab neraka. Nah, jadi ini berpengaruh besar. Makanya jangankan masalah makanan, masalah ibadah orang tua berpengaruh kepada anak. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika orang Quraisy yang mematahkan gigi Rasulullah SAW di perang Uhud? Apa katanya? Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid, maka kata rawi bahwa menjadi turun-temurun bahwa gigi orang yang mematahkan gigi Rasulullah SAW itu akhirnya berapa bulan setelah itu rontok, busuk, dan itu turun kepada anak pinanya. Apa kata Ibnu Qayyim? Begitulah kesialan maksiat, turun-temurun jadinya. Dan itu akibat ulah orang tua. Jadi pengaruh dosa terhadap anak keturunan kita itu besar. Sebagaimana kesolehan berpengaruh kepada anak orang tua. Apa kata sebagian salaf? Wahai anakku, tahuilah, ayahmu menambah salat untuk kesolehanmu. Ayahmu menambahkan salat untuk kesolehanmu. Coba lihat, subhanallah alazim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihan. Ketika Khidir berusaha membangun membangun dinding di salah satu kampung yang mereka tidak diberi makan, dijamu di sana, dibangun dinding. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Khidir melalui lisan Allah Khidir, adapun dinding tersebut saya bangun karena dinding tersebut adalah milik dua anak yatim. Dan anak yatim ini orang tuanya soleh. Coba lihat. Apa kata ulama tafsir? Coba lihat kesolehan orang tua mempengaruhi penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Allah jaga anaknya tersebut. Karena di dalam dinding tersebut Allah simpankan harta karun orang tua tersebut sehingga nanti dewasa mereka dapatkan harta karun dalam keadaan aman. Iya, begitu Allah taala. Nah. Kita angkat satu pesan singkat dari Akhi Tugiman di Wanaherang. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar setelah bersedekah itu tidak timbul rasa ria? Karena sering apabila habis sedekah, setelah mengeluarkan sedekah, timbul rasa ria dalam hati kita. Jazakallahu khair. Apa kata ulama? Saya merasa aneh, katanya. Saya tidak melihat sesuatu yang tumbuh luar biasa seperti ria. Ketika saya tebas dia sampai ke akar-akarnya, besok pagi dia tumbuh dengan bentuk yang lain. Luar biasa itu ucapan. Ketika saya tebas, yaitu dia bersihkan sampai ke akar-akarnya, besoknya tumbuh lagi dengan bentuk yang lain. Begitulah ikhlas, begitulah ria dan semacamnya. Makanya seorang hamba di dalam memuamalahkan Allah, dia harus menjaga 3 hal. Satu amal itu dia jaga 3 hal. Pertama, awalnya, apakah dia ikhlas? Yang ketiga, ketika dia berbuat. Yang ketiga, ketika setelah berbuat. Jadi dia harus menjaga amal itu 3 kali. Pertama sebelum, yang ketiga sedang, yang ketiga setelah. Apa kiat-kiat untuk ikhlas supaya jangan ria setelah kita beramal? Kiat-kiatnya adalah menghadirkan bahwa apa yang kita berikan itu tidak lain adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya, bukan kita. Kita hanya perantara. Mau kita atau tidak, itu saja. Itu pun di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana menjaga ikhlas, berupaya menyembunyikan sehingga jangan diketahui oleh orang. Karena menampakkannya itu kemungkinan besar adalah sarana untuk ria. Allah Ta'ala alam. Nah, itulah. Karena singkat waktu kita cukupkan dengan jawaban itu. Ya. Mungkin pertanyaan tadi akhir sudah dari kajian kita malam ini, mungkin satu kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir adalah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap muslim apapun kekurangannya dia bisa berbuat untuk Islam, untuk dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nah,
yang kita inginkan dalam kajian kita pada hari ini, berbuatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat dan Rasulullah SAW juga melihat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Atau semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan yang ada di dalam sahifah baikan amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.